Ketika ibu masih ada, saya ingin memberikan sesuatu yang lebih baik untuk ibu saya. Tetapi pada saat itu, saya baru mulai bekerja, sehingga uang saya belum begitu banyak. Tetapi ketika sekarang, setelah saya bekerja keras dalam pekerjaan saya, ketika uang itu terkumpul, tetapi ibu saya sudah gak ada lagi. Dari situ saya belajar untuk berbagi ke orang-orang lain yang kurang beruntung. Halo pemirsa, nama saya Richie William, saya pendiri anggota grup Charity in Action. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana anak muda menjalankan ajaran Buddha dan melakukan kegiatan kemanusiaan, itu melalui komunitas. Saat ini saya berusia 26 tahun, saya seorang yatim piatu. Ayah saya meninggal dalam kecelakaan mobil ketika saya kelas 1 SD, dan ibu saya meninggal tahun 2019 di rumah sakit. Saya menamatkan pendidikan saya di Fakultas Ekonomi, jurusan S1 Akuntansi di Universitas Sumatera Utara. Jadi ketika ibu masih ada, saya ingin memberikan sesuatu yang lebih baik untuk ibu saya. Tetapi pada saat itu, saya baru mulai bekerja, sehingga uang saya belum begitu banyak. Tetapi ketika sekarang, setelah saya bekerja keras dalam pekerjaan saya, ketika uang itu terkumpul, tetapi ibu saya sudah gak ada lagi. Dari situ saya belajar untuk berbagi ke orang-orang lain yang kurang beruntung. Dulu, awal mula berdirinya CIA itu Juni 2018. Sebenarnya awal berdirinya waktu itu, di bulan Juni, pacar saya sedang berulang tahun. Jadi kami berpikir bahwa kita ingin melakukan sesuatu yang kebajikan yang lebih nyata, yang lebih di lapangan. Tetapi pada saat itu kita baru bekerja, sehingga penghasilan kita juga pas-pasan. Nah dari situ kita mengajak teman-teman dekat kita, yaitu teman sekolah kita yang masih seumuran sebaya, untuk ayo coba kita ke panti, kita berbagi. Dari situ keterusan, sampai sekarang ada 7 program. Jadi nama Charity in Action, kenapa namanya seperti itu? Karena saya ingin menekankan ke action-nya. Kita harus action. Kita nggak bisa cuma ngomong dan sebagainya. Kita harus action. Dan di filosofi Charity in Action itu, dengan berbagi, kita tidak akan miskin. Tapi tanpa berbagi, kita nggak bisa merasakan kekayaan sesungguhnya. Jadi tantangan yang kita hadapi di CIA selama ini adalah, yang pertama awal berdiri, itu tantangannya adalah dana. Dulu kita pernah ketika mau membangun toilet sama membantu bayi yang di inkubator di rumah sakit, kita kekurangan dana. Jadi saya mikir, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan dana tersebut. Saya mengadakan seminar tentang keuangan fundamental yang baik. Nah, hasil dari seminar itu 100% saya bagikan ke CIA. Dari dana tersebut kita bisa bantu lebih banyak lagi. Kemudian tantangan yang kedua itu di mobil. Kenapa? Ketika kita ke panti, kita bawa banyak barang. Dan di saat itu, saya nggak ada mobil. Teman-teman di luar sana mungkin banyak yang punya mobil dan sebagainya. Saya nggak ada. Jadi dari situ saya banyak mencari teman-teman yang punya mobil. Kadang saya juga sempat sampai memohon-mohon. Sebelum kalian ikut CIA, minimal kalian harus lakuin 3 hal ini. Bagi aku ini penting kali. Dalam artian, ketika kita terima income, kita harus sisihkan income kita ke 3 posko utama ini. Apa itu? Yang pertama, kita harus sisihkan sekian persen income kita untuk kebahagiaan orang tua. Kalau kalian nggak lakuin ini, kalian nggak usah ikut saya di CIA. Nggak usah bantu saya apa-apa. Bagusan kalian bantu orang tua dulu. Jadi intinya, uang ini harus dihabiskan untuk kebahagiaan orang tua. Kita bisa bantu biaya rumah, atau kita bisa bantu biaya lain-lain di rumah. Apabila orang tua kita mampu, kita bisa beli makanan yang mereka sukai, pakaian yang mereka sukai, pokoknya hal-hal yang bisa wajah mereka tersenyum, sekian persen tersebut. Yang kedua, kita harus sisihkan sekian persen income kita untuk investasi. Kenapa? Kalau kita sendiri nggak mampu, gimana kita mau bantu orang lain? Ya, dan nanti kita dibantu orang lain. Jadi investasi ini adalah tabungan untuk masa tua kita. Yang ketiga,
sisihkan sekian persen untuk melakukan kebajikan. Terserah mau dalam bentuk apa. Yang penting esensinya itu, uang ini harus dihabiskan untuk membantu meringankan penderitaan orang lain. Jadi di CIA itu kita ada 7 program. Yang pertama, kita selalu kunjungan ke panti tiap bulan. Bisa panti asuhan, panti jompo, panti kebutuhan khusus. Dan yang kita bagikan itu memenuhi 2 hal, jasmani dan pikiran. Jasmani dan artian kita membagikan kebutuhan pokok, perabotan, dan elektronik. Tetapi yang pikiran menurut saya ini yang paling penting. Kenapa? Kita membagikan buku biografi orang-orang terkenal yang di luar sana, yang bisa dari tidak ada apa-apa menjadi seseorang. Karena menurut saya, anak-anak kecil di panti itu, mereka butuh role model, mereka butuh, oh ternyata ada ya yang seperti ini. Sehingga mereka ada harapan untuk menjadi lebih maju. Menurut saya itu sangat penting untuk yang memenuhi pikiran. Kemudian yang kedua, kita ada program free food, di mana kita membagikan makanan gratis untuk yang di jalanan. Bagi saya, yang saya perlukan itu, persentase sekian persen orang yang mendapat makanan itu memang yang sangat-sangat lapar. Ibaratnya kita membagikan 100 bungkus. Sebenarnya yang saya perlu cuma 10 orang yang benar-benar lapar pada saat itu. Karena lapar itu rasa sakit yang sangat halus, yang tak tertahankan. Mana tahu ketika mereka menerima, mereka merasa, oh ternyata masih ada orang yang berbuat ke saya. Jadi saya suatu saat mau bantu orang lain. Itu yang saya butuhkan ketika saya melakukan program ini. Kemudian yang ketiga, kita ada program kesehatan, di mana kita deposit ke rumah sakit untuk membantu biaya orang yang kurang mampu. Kemarin kita ada bantu operasi katarak seorang bapak dan operasi tulang yang patah. Kemudian kita juga ada membantu APD ketika COVID kemarin. Yang keempat, kita ada program beasiswa. Nah, beasiswa kita sudah menyalurkan 99 anak, di mana 93 anak SPP setahunnya itu kita tanggung selama setahun ini. Dari 93 anak, 69 anak itu anak panti asuhan. Dan uang sekolah mereka sudah lunas sampai Juni ini. Sisanya 24 itu anak non-panti. Di mana ketika COVID, banyak ayah mereka kehilangan pekerjaan karena kena PHK dan sebagainya. Kelima, kita ada program pembangunan. Terakhir, kita ada bangun 18 toilet untuk panti. Kita juga ada bangun rumah petak untuk rumah orang kurang mampu yang nggak layak tinggal. Dan kita juga bantu uang sewa panti asuhan. Tapi kita juga ada research juga. Kemudian yang keenam, kita ada namanya BRT, Bantuan Rumah Tangga, di mana kita mencari rumah-rumah keluarga yang terdiri dari lansia atau orang sakit atau orang cacat, di mana yang kita bagikan itu beras, pampers, sama uang untuk beli obat. Setidaknya mereka bisa menjalani hari tua mereka itu dengan cukup nyaman. Kemudian yang ketujuh adalah program Dhamma CIA, di mana ini terdiri dari 3. Yang pertama itu buku Dhamma. Jadi kita ada memberi buku Dhamma, kemudian kita bagikan secara gratis. Membagikan buku Dhamma ini itu ada pro dan kontra. Ada yang pernah bilang ke saya, gak usahlah bagi buku, nanti gak ada yang baca, percuma juga, uangnya bagusan kita beli yang lain. Tapi menurut saya, dari 100 buku yang saya bagikan, saya cuma perlu 1-5 orang yang benar-benar membaca buku itu dan mempraktikkan ajaran dari buku Dhamma tersebut. Kenapa? Saya dulu juga berasal dari background seperti itu. Saya pergi ke wihara, saya melihat buku-buku gratis yang dibagikan, saya baca, saya praktekkan, lama-lama terakumulasi, sehingga dari 1 orang, mereka bisa bantu ratusan orang lagi. Yang kedua itu function. Function itu pelepasan makhluk hidup. Tapi dalam perspektif saya, esensi saya adalah ketika kita function, kita melepas makhluk-makhluk yang hendak dibunuh. Contohnya bagaimana? Kita pergi ke pasar, kita lihat lele, belut, atau ikan yang hendak dibunuh. Esensinya simple. Ketika orang lain tunjuk, hewan itu mati. Tapi ketika kita tunjuk, hewan itu bisa hidup lebih lama. Nah, disitulah kita lepas, kita function, yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita juga ada dana makan ke para biku sangha. Jadi kunci ajaran Buddha, jangan berbuat jahat, tambahkan kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Di CIA yang kita fokuskan itu adalah kita berusaha melatih pikiran baik, ucapan baik, perbuatan baik. Semua kegiatan yang kita lakukan berlandaskan niat baik. Itu yang paling penting, niat baik terlebih dahulu. Biasanya sesuatu yang dimulai dengan niat baik, pada akhirnya akan baik-baik saja. Jadi setiap melakukan kebajikan, kita konsepnya simple. Kita nggak peduli rasnya apa, agamanya apa,
sukunya apa dan bagaimana. Bagi kami yang penting itu, kalau kalian memang membutuhkan, kita bantu, sesimpel itu. Jadi setelah melakukan banyak kegiatan CIA, sebenarnya yang kita dapatkan itu biasanya dua, perasaan senang atau bahagia. Tapi kita harus pastikan definisinya seperti apa. Ketika kita senang, itu artinya kita senang karena kita mendapatkan sesuatu dan biasanya sifatnya sebentar saja. Tetapi kalau bahagia, kita bahagia karena kita melepaskan sesuatu dan itu sifatnya lebih tahan lama. Contohnya seperti apa? Ketika kita senang, itu seperti kita membeli baju baru. Nggak sampai 1 minggu kita udah bosan. Tapi ketika kita berbagi, kita melihat senyuman orang, kita akan merasa puas. Sampai hari ini pun kita akan merasa puas ketika mengingat momen-momen seperti itu. Jadi peran agama itu seperti mercusuar, mendalam mercusuar bagi kita. Dia bisa memberikan arah dalam kegelapan. Kadang kita bisa salah jalan dan bagaimana. Nah, agama itu akan menyertai kita kembali ke jalan yang benar. Jadi saya mendirikan CIA ketika saya berusia 23 tahun. Jadi pesan saya kepada teman-teman yang di luar sana, lakukanlah apa yang bisa kalian lakukan saat ini. Jangan menunggu sampai kita sudah sangat kaya atau ketika kita sudah tua. Kenapa? Karena kita nggak tahu kita akan hidup sampai kapan. Jadi lakukanlah selagi kita bisa. Baik pemirsa, sekian perbincangan kita hari ini tentang bagaimana anak muda menerapkan ajaran Buddha dan melakukan kegiatan kemanusiaan melalui komunitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.